Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mengamankan keributan seorang polisi di Kabupaten Asmat, tewas dianiaya pelaku. Berpura-pura membeli bensin, anggota KKB membacok pedagang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus kriminal tinggi dalam 2 pekan, ratusan mahasiswa tuntut jaminan keamanan dari pemerintah dan polisi. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 aparatur sipil negara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat tersangka berada di tahanan Polda Papua selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, keempat tersangka ini menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka merupakan anggota kelompok kerja pemilihan untuk mengurus tender barang atau jasa pemerintah Kabupaten Mimika. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengatakan para tersangka menetapkan PT Karya Mandiri sebagai pemenang tender proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport, meski perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis. Modus operandinya yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut. Pertama itu meloloskan PT KMP pada tahapan evaluasi. Padahal PT KMP tidak memenuhi persyaratan untuk diloloskan ke tahapan selanjutnya. Yang berikutnya tuh memenangkan PT KMP yang seharusnya tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang tender dan juga tidak berhak sebagai pelaksana pekerjaan. Dan yang berikutnya itu Pokja Pemilihan tidak mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melakukan tahapan dan proses evaluasi sehingga hasil pemilihan itu menjadi tidak akuntabel. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 30 miliar rupiah. Bulan lalu Kejati Papua juga menahan 5 orang tersangka dan saat ini sedang dalam masa persidangan pada kasus yang sama. 5 terdakwa yang sudah menjalani persidangan adalah Direktur PT Karya Mandiri Permai, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa, pejabat pembuat komitmen, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, serta seorang tenaga ahli perbantuan, perencanaan, konsultan, pengawasan. Jaksa menyatakan dugaan kerugian negara karena proyek PON ini mencapai puluhan miliar rupiah. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi 4 DPR RI melihat langsung kantor karantina di Pelabuhan Laut Jayapura pada hari Senin. Legislator meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas karantina di wilayah timur Indonesia. Pengawasan hewan, ikan, dan tumbuhan di Pelabuhan Jayapura dinilai sudah maksimal, namun akan diperkuat dengan penambahan sejumlah alat deteksi dan sumber daya manusia. Kita datang ke Papua yang memastikan korban harus punya kantor yang lebih memasarkan lihatnya juga harus bagus agar tumbuhan, hewan, ikan yang masuk ke Papua ini bisa terjaga. Harus jangan ada yang bawa virus, ya itu bisa membunuh potensi kita dan layak sudah banyak ada potensi yang lain ketika ingin ratu kita bisa menimbulkan bahaya bagi potensi kita sendiri. Layak dikonsumsi, aman dari keamanan pangannya dari sisi negara-negara mitra yang akan membeli. Kalau sudah ada sertifikat fitosanitari, sertifikat dari karantina, fitosanitari untuk tumbuhan, sertifikat untuk hewan, ikan, itu penanda bahwa
sudah memenuhi persyaratan. Nah, dengan demikian maka negara yang akan membeli produk ini tidak ragu lagi. Oleh karena itu tadi beliau juga minta bagaimana Pemda juga memberikan dukungan terhadap fasilitas karantina yang ada di provinsinya. Minta kepada Pak Gubernur untuk menyiapkan tanah ya barang 2-3 hektar untuk bangun fasilitas. Masalah yang dihadapi Balai Karantina Papua adalah kekurangan pegawai yang secara nasional sekitar 4.000 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai 17.000 pegawai. Sejak terbentuknya Badan Karantina Indonesia pada tahun 2024, telah ditambahkan 517 pegawai baru untuk memperkuat kinerja, namun belum mencukupi. Karantina Papua saat ini memiliki 6 satuan pelayanan yang berada di Bandara Sentani, Sko, Pelabuhan Jayapura, Biak, Serui, dan Laboratorium Kota Raja. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi demonstrasi damai di Merauke, Papua Selatan pada hari Senin. Mahasiswa menuntut perhatian serius pemerintah dan aparat terhadap meningkatnya aksi kriminal dalam sepekan terakhir. Masa aksi memulai long march dari Tugu Libra, kemudian bergerak menuju kantor Majelis Rakyat Papua, MRP Papua Selatan, dan kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Dalam orasinya, demonstran mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas dalam menindak setiap pelaku kriminalitas. Hari ini Provinsi Papua Selatan sangat-sangat merasakan sekali terkait dengan kriminalitas. Sehingga ini bagian daripada tanggung jawab moral daripada MRP dan juga pihak stakeholder yang ada di Papua Selatan. Dan juga kami sudah mengundang semua kawan-kawan. Kemarin itu kami sudah mengundang semua bupati, wakil bupati bersama MRP dan jajarannya. Sehingga hari ini kami minta untuk pendampingan khusus daripada MRP. Betul. Kemudian yang berikut aksi kita kali ini adalah aksi murni dan aksi damai, teman-teman. Jadi saya minta tidak ada indikasi dari luar yang terinfeksi dengan kita punya aksi gerakan hari ini, teman-teman. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung agar situasi tetap kondusif. Sesuai dengan surat masuk, yaitu permintaan aksi damai. Aksi damai kurang lebih masa 150. Titik kumpulnya di Libra, kemudian sesuai dengan sprint, Kapolres mengeluarkan sprint sebanyak 117 personil untuk melakukan pengamanan aksi demo. Usai melakukan orasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak digubris pemerintah. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.